Oke, selamat datang di kuliah Matematika Diskrit. Sekarang kita akan masuk kepada materi terakhir pada bab 9 yang kita bahas, yaitu terkait relasi ekuivalen. Gitu ya, Anda bisa melihat itu pada buku bab 9, subbab 5. Ya, subbab 9.5 ya. Subbab 9.5 terkait ini, relasi ekuivalen. Oke. Definisinya seperti berikut ya. Kita misalkan R itu suatu relasi pada A, gitu ya. Nah, R itu dikatakan relasi ekuivalen jika apa? Jika R memenuhi sifat. Jika R itu memenuhi sifat. Yang pertama ada refleksif, yang kedua ada simetri, dan yang ketiga ada transitif. Gitu ya. Jadi itu suatu relasi dikatakan ekuivalen jika memenuhi sifat-sifat itu. Nah, kemudian diberikan juga, kalau kalian lihat ada definisi 2 di situ ya. Nah, jika A dan B itu berelasi pada R, dengan R itu suatu relasi ekuivalen, gitu ya, suatu relasi ekuivalen, maka gitu ya, maka A dan B itu dikatakan ekuivalen, atau notasinya ini A ekuivalen dengan B, gitu ya. Nah, biasanya ada notasi di sini, A ekuivalen dengan B dengan relasinya R, gitu ya, karena kan ekuivalennya bergantung pada relasi yang ditetapkan. Nah, sekarang kita bahas contoh. Misalkan ya Z gitu ya, bilangan bulat. Kemudian saya definisikan R itu relasi pada Z dengan ini. A berelasi dengan B jika A kurang B habis dibagi 5. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apakah ini relasi ekuivalen? Kita tunjukkan. Ya, jawabannya ya. Jadi kita akan tunjukkan relasi R itu suatu relasi ekuivalen. Yang pertama, refleksif. Nah, kita ambil sebarang unsur di Z, namakan A. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan A kurang A itu kan 0 ya. Nah, habis dibagi 5. Habis dibagi 5 kan? Ya, karena A kurang A, kalau kita bagi 5, ya, lihat ya, kalau A kurang A, kita bagi 5, ya sama dengan 0/5. 0 habis dibagi 5 ya, berarti apa kita punya? Ya, A kurang A habis dibagi 5. Kesimpulannya, ya A berelasi dengan A, ekuivalen. Ekuivalen lagi, refleksif. Ya, oke, sekarang simetri. Ambil sebarang AB di Z dengan ARB. Kita akan tunjukkan kalau apa? Ya, BRA. Gitu ya. B juga berelasi dengan A. Yang kita punya ARB. Oke. A berelasi dengan B. Apa yang terjadi? Ya, A kurang B habis dibagi 5. Atau dengan kata lain, terdapat gitu ya. Terdapat X bilangan bulat
Sehingga apa? A kurang B ya sama dengan 5 kali X. Tuh. Nah, sekarang perhatikan. Ya kalau B kurang A ya apa? Ya B kurang A berarti ya minus 5X atau sama dengan 5 kali negatif X. B kurang A. Artinya apa? Berarti dari sini kita punya apa? Ya berarti 5 habis membagi B kurang A. Ya, B kurang A ya, karena B kurang A sama 5 kali min X berarti 5 habis membagi B kurang A. Nah, 5 habis membagi B kurang A, berarti B berrelasi dengan A, kesimpulannya apa? R itu simetri. Bersifat simetri. Sekarang kita masuk ke transitif. Sifat yang ketiga. Misalkan A, B, C bilangan bulat sebarang dengan ARB dan BRC. Akan buktikan kalau apa? Ya ARC A berrelasi dengan C juga, itu transitif ya. Ya ARB artinya ya 5 habis membagi 5 habis membagi apa? Kurang B. Ya BRC. Berarti ya 5 habis membagi B kurang C. 5 habis membagi A kurang B artinya apa? Ya berarti artinya ya terdapat X bilangan X1 bilangan bulat sehingga apa? A kurang B sama dengan 5X1. Ini artinya apa? Terdapat X2 bilangan bulat sehingga B kurang C sama dengan 5X2. Oke. Sekarang lihat A kurang C itu kan sama dengan apa? Lihat ya. Kita punya A kurang C. Perhatikan, A kurang C itu apa? Kan sama dengan A kurang B ditambah B kurang C. Ya kan harus saling menghabiskan. A kurang B itu apa? Ya 5X1. B kurang C 5X2. Berarti ini sama dengan apa? 5X1 tambah X2. Nah, karena A kurang C kelibatan 5, berarti kita bisa simpulkan kalau apa? 5 habis membagi A kurang C. Berarti apa? Ya R bersifat transitif. Karena R bersifat transitif, kesimpulannya berarti apa? R dari ketiga itu berarti R merupakan suatu relasi ekuivalen. Itu ya. Jadi itu kita dapat buktikan banyak contoh di buku, tolong pelajari. Tidak mungkin saya bahas semuanya di penjelasan. Gitu ya. Oke, setelah relasi ekuivalen, kita masuk kepada yang namanya kelas-kelas ekuivalen. Nah, kita mulai ya. Misalkan R itu suatu relasi ekuivalen di himpunan A. Nah, terus misalkan A itu anggota A. Nah, yang namanya kelas ekuivalen dari A itu dinotasikan dengan ini. Itu adalah ini. Ya. Jadi kelas ekuivalen dari A itu adalah himpunan unsur-unsur di A yang mana berelasi dengan A. Gitu ya. Berelasi dengan A atau apa? Atau himpunan unsur di A di mana apa? B berelasi dengan A, B berelasi dengan A atau kita bisa pakai apa? Ya BRA atau ya oke. Di mana apa? A berelasi dengan B atau kita bisa bilang ARB gitu ya. Mana saja ya berelasi. Gitu ya. Itu yang dinamakan
suatu kelas ekuivalen. Jadi kelas ekuivalen adalah apa? Ya, himpunan anggota A yang berelasi dengan A kecil. Kita masuk ke contoh. Nah, kita bahas contoh. Kita kembali ke relasi yang tadi ya. Habis selisihnya habis dibagi 5. Nah, sekarang coba kita lihat. Kan bilangan bulat banyak ya sekarang. Misalkan kalau kelas 1. Kelas 1 itu berarti apa? Ya unsur-unsur di Z yang apa? Berelasi dengan 1. Apa saja yang berelasi dengan 1? Yang ekuivalen dengan 1. Yang berelasi dengan 1. Atau oke, notasinya kita bisa buat begini ya. 1, B R. Apa saja? Berarti kita bisa lihat ya, yang selisih dengan 1 dikurang bilangan itu habis dibagi 5 apa? 6. Ya kan? 6, terus 11, tambah 5 ya, 16, 21, 26, dan seterusnya. Terus ini bisa ini tidak. Lihat ya. Ya 1 pasti ada gitu kan ya. Terus habis itu apa nih? Lihat ya, min 4 dan seterusnya. Gitu ya. Ya ini himpunan-himpunan bilangan yang berelasi dengan 1. Nah, itu ya contohnya. Kalau kelas 6 bagaimana? Ya berarti ya unsur-unsur di Z yang berelasi dengan 6. Apa saja? Kita lihat ya. Yang pasti ada 6. 1 ada. 11, 16, 21, 26, min 4. Nah, sama. Ya, lihat ya. Di kelas 1 itu dan kelas 6 nah, nanti kita lihat ya. Jadi bilangan Z ini itu dibagi nanti menjadi beberapa kelas. Dan kita lihat pembagiannya itu, kalau teman-teman perhatikan, pembagiannya itu merata. Jadi tidak ada bagian satu yang termuat di bagian lain. Tidak ada irisan satu dengan yang lain. Nah, semua itu tertuang dalam teorema 1. Yang namanya itu teorema tentang kelas ekuivalen. Kita bahas ya. Teorema 1. Dia bilang apa tuh? Misalkan R itu suatu relasi ekuivalen pada A. Nah, untuk A dan B anggota A sebarang, ya persamaan berikut ekuivalen. Biasanya ini disingkat PBE. Persamaan berikut, pernyataan bukan persamaan, sorry. Pernyataan berikut ekuivalen. Pertama, A berelasi dengan B. Jika berelasi dengan B, maka kelas A itu sama dengan kelas B. Dan 3 adalah apa? Kelas A iris kelas B tidaklah kosong. Oke, kita mulai. Jadi untuk menunjukkan ini yang pertama, kita menunjukkan 1, jika 1 maka 2. Kemudian jika 2 maka 3. Dan jika 3 maka ya. Jadi ya maksudnya persamaan berikut ekuivalen artinya apa? Kalau kalian mengatakan A berelasi dengan B, sama saja dengan mengatakan kelas A sama dengan kelas B. Dan jika Anda mengatakan kelas A sama dengan B, sama saja dengan Anda mengatakan irisannya tidak kosong. Begitu juga, jika kelas A iris kelas B tak kosong, maka A berelasi dengan B. Kita mulai dari sini. Ini ya. Ini A, ini B, ini C. Kita mulai dari A. Oke.
kita punya misalkan A berelasi dengan B. Akan ditunjukkan kelas A itu sama dengan kelas B. Kita mulai dari apa? Karena kelas ekuivalen itu adalah himpunan, kita tunjukkan saling subset. Yang pertama ini, A subset B. Jadi kita ambil sebarang C anggota kelas A. Kita tahu A berelasi dengan C. Nah, karena R itu relasi ekuivalen, maka lihat ya, C berelasi dengan A. Ini pakai sifat apa? Simetri. C berelasi dengan A berelasi dengan B, maka C berelasi dengan B. Ini pakai transitif. Karena C berelasi dengan B, berarti B berelasi dengan C. Ini pakai simetri. Karena B berelasi dengan C, maka C anggota kelas B. Karena ini berlaku untuk sembarang anggota di kelas A, maka kita punya kelas A subset kelas B. Sekarang, yang kedua, kita tunjukkan kelas B subset kelas A. Caranya sama. Ambil sembarang di B, gitu ya. Ambil sebarang unsur di kelas B, namakan X. Kita tahu berarti apa? B berelasi dengan X. A berelasi dengan B. B berelasi dengan X, maka ya A berelasi dengan X. Oke, transitif. Dari sini ya, karena A berelasi dengan X, maka X anggota kelas A. Berarti kita punya apa? B subset kelas A, karena berlaku untuk sembarang unsur di kelas B. Karena B subset A subset B, maka kelas A sama dengan kelas B. Oke, 1 ke 2 beres. Sekarang yang 2 ke 3. Ini juga jelas. Ya kalau sama ya irisannya tidak kosong lah. Ini jelas ya. Ya, karena ya jika kelas A dan kelas B sama ya kelas A ya iris kelas B ya tidak kosong. Terus apa? Ingat, A berarti anggota kelas A. Anggota dan juga apa? Anggota kelas B. Begitu juga dengan apa? B juga anggota kelas B dan juga anggota kelas A. Ya berarti apa? Ya kelas A itu tidaklah kosong, kelas B juga tidaklah kosong. Karena tidak kosong berarti dan ada isinya dan keduanya sama, maka irisan tidak kosong. Oke, ya. Karena kalau tidak ada ya kalau kelasnya sama ya sama-sama kosong ya berarti irisannya juga kosong dong. Berarti kita harus tunjukkan kalau apa? Kelas A tak kosong, kelas B tak kosong. Apa yang menjamin? Ya, B dan A ada di kedua kelas. Kita lanjut dari 3 maka 1. Oke, kita punya yang pertama irisan A, kelas A dan kelas B tak kosong, akan ditunjukkan kalau A berelasi dengan B. Oke, ya. Misalkan C anggota irisan kelas A dan kelas B. Berarti ya A berelasi dengan C dan B berelasi dengan C. B berelasi dengan C, maka apa? Ya C berelasi dengan B. Simetris. Nah, A berelasi dengan C dan C berelasi dengan B, maka apa? Ya A berelasi dengan B, ini apa? Transitif. Berarti kita punya kesimpulannya A berelasi dengan B. Oke, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 beres. Teoremanya selesai dibuktikan. Nah, setelah ini, jadi ingat ya kalau kita punya dua kelas ekuivalen, kalau irisannya kosong, maka keduanya adalah kelas yang berbeda sama sekali. Gitu ya, oke. Untuk materi subbab ini sekian. Soal diskusi minggu lalu kan tidak ada, saya akan berikan di minggu ini ya. Oke.
Sekian kuliah kali ini, terima kasih.